Jadi bukan karena desakan ya Pak Hakim keluar SMA ini, tetapi mutlak betul-betul karena tidak ada aturan saya dari itu atau gimana? Karena berdasarkan kepada undang-undang admin dok, undang-undang administrasi dan pendudukan. Iya. Padahal administrasi pendudukan itu nggak ada kaitannya tentang pengesahan. Itu kan administrasi untuk pencatatan, bukan pengesahan. Harusnya pencatatan dengan pengesahan bedanya lain. Iya. Orang administrasi pendudukan nggak mungkin mencatat sebelum ada pengesahan dan pengadilan. Iya. Sama KUA juga nggak mungkin bisa mengabulkan mencatat perkawinan sebelum ada penetapan isbat dari pengadilan agama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta. Kita kembali pada podcast Kementerian Agama Kabupaten Serang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Buang Yusuf SHMH. Selamat pagi Pak. Pagi. Mungkin kami di sini akan kita kumpas tuntas ya tentang keluarnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 ya tentang petunjuk teknis bagi hakim tentang cara mengadili perkara permohonan ya nikah beda agama. Nah, di sini Pak Hakim mungkin kami sendiri ini belum tahu persis ya tentang surat edaran ini, apa asensi bisa keluarnya atau ada kasus-kasus yang terjadi ini di Provinsi Banten umumnya. Namun sebelum itu Pak Hakim, Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Terkait tentang SEMA nomor 2 tahun 2023, dia permasalahan yang lagi viral. Ini kan berawal dari kejadian di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Di mana hakim di situ namanya Bintang Al. Dia mengabulkan permohonan dua calon mempelai laki-laki berinisial JA dari agama Kristen dan dari wanita berinisial SW muslimah. Alasannya karena sudah berpacaran 10 tahun, akhirnya dilanjutkan ke jenjang pernikahan, dilakukanlah pernikahan di gereja Pamulang. Tapi ketika akan mendaftarkan ke dinas catatan sipil, tolak. Perbedaan agama. Tentu mereka berusaha, bagaimana caranya supaya bisa dikabulkan? Ya, ajukanlah dia permohonan ke PN Jakarta Pusat. Oh iya. Jadi kalau substansi dari SEMA keluar ini apa sih? Jadi berawal dari itulah akhirnya karena PN Jakarta Pusat mengabulkan, akhirnya ramai ya. Kok gimana ini? Dengan fenomena masyarakat ramai, akhirnya Mahkamah Agung untuk demi kepastian hukum. Ini kan masuk ini nggak ada kepastian hukum. Iya. Akhirnya keluarlah edaran SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Nah itu saya kira artinya setelah keluar SEMA itu tertutuplah pintu pencatatan nikah beda agama. Oh iya. Jadi bukan karena desakan ya Pak Hakim keluar SEMA ini, tetapi mutlak betul-betul karena tidak ada aturan saya dari itu atau gimana? Karena memang kan kalau tidak ini kan berarti ini Unified Legal Reform. Iya. Kan harus hukum ini harus sama berarti supaya tidak ada perbedaan. Itu satu edaran yang menunjukkan bahwa jangan dikabulkan. Iya.
Meskipun mereka beralasan kan Cinta sama cinta. iya, Udah lama pacaran. udah lama. Mereka mendasarkan kepada undang-undang admin dok, undang-undang administrasi dan kependudukan. Iya, iya, iya. Padahal administrasi kependudukan itu nggak ada kaitannya tentang pengesahan. Itu kan administrasi untuk pencatatan, bukan pengesahan. Harusnya Iya. pencatatan dengan pengesahan bedanya lain. Iya. Orang administrasi pendudukan nggak mungkin mencatat sebelum ada pengesahan dan pengadilan. Iya. Sama KUA juga nggak mungkin bisa mengabulkan mencatat perkawinan sebelum ada penetapan isbat dari pengadilan agama. Iya, iya, iya. Jadi intinya tidak ada desakan ya. Ini murni ya. Murni. Maka direspon dari bukti inilah yang diharapkan oleh bukti. Terus Pak Hakim, kalau implementasinya dari pengadilan-pengadilan tinggi yang ada di Provinsi Banten ini sudah diterapkan belum ini SE ini? Atau memang ada kasus real di Provinsi Banten ini? Di Banten itu kalau tidak salah ya pernah ada kejadian. Ini di PN Tangerang. Oh iya, iya. PN Tangerang itu kalau tidak salah tahunnya nggak disebut. Jadi beliau kasusnya udah lama lah. Iya. Udah lama. Pengadilan negeri Tangerang itu sudah pernah ada. Pada akhir November 2022. Iya. Ada itu. Itu PN Tangerang pernah mengesahkan perkawinan beda agama antara Islam dan Kristen, yakni inisialnya EHS dan NG. NG itu, ya, keduanya menikah di kantor rapat. Itu beda agama. Cuma lama-lama begitu mau ngurus suratnya, bingung dia. Iya. Wah itu capek ditolak, ini mana ada? Akhirnya dia ngajukan ke PN Tangerang dan disambutkan. Belum ramai itu. Belum rame ya. Terus di Pengadilan Negeri Jogja, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu kurang lebih viral sekali. Iya, iya, iya. Dan bahkan setahu saya kalau baca di koran itu wakil DPRD Andri kalau misalnya ya betul. Iya, iya. Pernah mengeluarkan mendesak agar supaya perkawinan yang sudah dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat tidak dibatalkan. Cuman Mahkamah Agung kan jawab ahli. Nanti kita akan pelajari. Kira gitu. Oh iya. Jadi ya intinya SE Mahkamah Agung ini keluar pertama ada latar belakang kejadian kasus dan kemudian murni tidak ada desakan ya, desakan. Nah, begini Pak Hakim. Nah, kalau implementasi dari hakim pengadilan agama itu sendiri, bagaimana menyikapi SE ini keluar? Apakah benar mengikuti SE Mahkamah Agung atau memang ada helah lain nanti di daerah-daerah? Ini kan sebenarnya lebih ditekankan ke pengadilan negeri ya. Ya. Pengadilan agama Pak, dan urusan. Pengadilan agama kan sebetulnya kita kan kalau kita pengadilan agama kan berdasarkan surat Al-Baqarah sudah jelas. Jelas, ya. Saya bukan kita tadi ini jangan kau nikahi memposisikan dia beriman. Bahkan budak pun lebih bagus daripada itu sudah ada surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah jelas. Tapi ini pengadilan negeri, meskipun hakim itu kan nggak boleh kita nolak perkara. Perkara masuk nggak mungkin ditolak. Tetapi nanti kan sudah ada edarannya ini. Loh, ingat ada SEMA. SEMA itu petunjuk bagi para hakim permohonan pencatatan pernikahan beda agama jangan dikabulkan. Sudah jelas bunyinya kan? Coba dalam bunyi SEMA-nya kan jelas tuh perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan
Itulah tuh nomor satu. Masing-masing ya. Itu sesuai pasal Iya. nomor 2 ayat 1 kan. Ya. Jelas betul. Apalagi nanti ditambah dengan pasal apa nih? Larangan beda kawin agama. Iya, terus F ya. Jelas betul situ, meskipun dulu Mahkamah Agung pernah mengambil itu, ada salah satu putusan Mahkamah Agung nomor 1400 garis miring KPDT tahun 86 itu yang mengabulkan permohonan kasasi tentang izin perkawinan yang dulu sebelum keluar SEMA. Tapi setelah keluar SEMA, mana kita tidak usah bicara inilah. Walaupun saya lihat baca itu putusan-putusan yang pernah dikabulkan itu ada yang ininya landasannya katanya karena faktor sosiologis, objektif, geografis banyak. Agama kan heterogen, penduduk Indonesia itu bermacam agama, harus diakui secara umum, melanggar HAM dan lain sebagainya. Itu hila-hila mereka kan. Tapi bagi kita yang beragama Islam jelas betul. Nah, ada lagi pintu terbuka untuk mengabulkan beda agama. Kita berkaca kepada salah seorang artis yang terkenal, apa Lydia Kandor ya? Yang Pak Uji dulu itu ya? Ya. Nah, Pak Uji kan? Bukan Lydia Kandor dengan Jamal Mirdad dengan Jamal Mirdad. Ya. Kita kan itu akan merusak dari tatanan keusahaan, cara beribadah. Yang satu Islam, yang satu Kristen. Suami ketika istrinya ke gereja harus ikut. Istri ketika ke masjid harus ikut. Kayak repot lebaran. Ini yang jadi persoalan, anak-anak ini mau kemana? Belum lagi persoalan waris. Waris nanti. Jadi emang tak bisa, susah. Jadi intinya susah aja ya Pak ya, karena nanti akan berdampak permasalahan-permasalahan selanjutnya ya. Dan ini sudah terbukti. Iya. Ujungnya kan Jamal Mirdad dengan Lydia Kandor akhirnya cerai juga kan? Iya, benar-benar. Baik, Pak Hakim mungkin ya sekilas tentang kronologi atau lahirnya SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk teknis bagi hakim mengadili perkara permohonan nikah beda agama ini. Kita sudah sedikit dapat gambaran. Namun sebelum diakhiri mungkin Pak Hakim silakan mengeluarkan statement closing ya, biar apa yang bisa diambil oleh para regenerasi ini ketika dalam bercintanya untuk harus bisa memilih ketika ada perbedaan kepercayaan ini. Silakan Pak Hakim. Ya. Kita karena saya latar belakang hakim agama dan sekarang sebagai pimpinan pesantren juga, saya kira dalam kaidah usul fikih itu ada lil wasail hukmul lil maqasid. Itu benar, secara kaidah hukum. Untuk sampainya maqasid syariah itu harus ada wasilahnya. Maqasid syariah itu kan ada lima. Yang pertama yang paling pokok itu menjaga agama. Kenapa sih agama dia? Itu dia agama. Itu ini doa Islam. Kita harus betul agama Islam itu. Nah karena sudah ada keluar SEMA, jadi supaya maqasid ini betul-betul bisa kita pegangi, menjaga agama kita terjaga. Wasilahnya mana? SEMA. SEMA nomor 2 itu wasilah menjaga agama. Nah, jadi maqasidnya kan? Nyampe kalau ini terjadi dari usul fikih ini, udah nyampe. Yang kedua, tuntas menjaga keturunan. Kasihan keturunan mereka ini. Ngapain? Kamu si A, saya mau Kristen aja lah. Anak yang B, saya Islam aja lah. Susah untuk berpikir cara beribadah, cara makan. Kalau saya bilang, makanya saya kira saya pesan kepada generasi muda lah. Ketika kita mengenal, harusnya lah, ketika kita dikenalkan dengan calon pengantin laki-laki dari non-Islam, kalau betul-betul dia mau nikah dengan perempuan Muslim, dites dulu 1 tahun. Suruh masuk Islam. Suruh masuk Islam dulu. Iya.
Kalau dia betul ibadahnya betul, puasa mau, Baru. ini baru kenal sehari, baca asyhadu kan sudah lancar asyhadu an la ilaha illallah. Harus nikahin. Jangan lihat kunci mobil dapat dari mana minjem dari temennya. Kira-kira menjaga anak-anak kita dan muslim jangan sampai tergoda. Kalaupun harus terpaksa darurat, darurat yang mana dulu? Kita harus lihat dulu. Ada juga kan ini salah satu alasan dari PAMAN itu, PN mengabulkan karena dia supaya tidak kumpul-kumpul. Itu persoalan kumpul-kumpul itu beda ya. itu. Karena ini. Jadi sekali lagi di akhir podcast kita ini, saya berharap mudah-mudahan generasi muslim. Amin. Banyak lah orang muslim yang gagal-gagal juga banyak. Kalaupun harus terpaksa, jangan langsung diterima. Kita dulu. Kalau perlu tes ngaji, setelah oke, baru terima. Insya Allah terjaga. Sebab bisa jadi ketika nikah dengan muslim yang wanita muslimah, kadang-kadang dia balik lagi ke agamanya dengan catatan kalau enggak anak saya bawa nih. Akhirnya kan kayak begitu. Jadi betul-betul kalau saya pesan agar kita betul-betul menjaga akidah. Akidah itu harga mati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi pasti mungkin kalau pesan untuk para naib di KUA ketika ini ada harus seperti apa ini sih? Untuk para naib, sohib saya ini, Kabupaten Serang, kalau kita mengecek identitas, meskipun dia itu identitasnya Muslim, kalau meragukan ya hati-hatilah ya, tabungan dulu. Wah, khawatir juga kita. Intinya teliti dalam administrasi ya. Ini kan soal pencatatan ini terlalu administrasi sebetulnya. Tapi yang dimaksud pencatatan di sini itu capil ya ini yang jadi dasar. Itu capil mah nggak salah. Orang kepala dukcapil sudah ngomong patut dulu. Saya tidak akan diterima apa kalau nggak ada penetapan dari pengadilan. Nggak ada. Itu jangan disalahkan itu dukcapil. Saya kira gitu. Iya, siap. Terima kasih Pak Hakim. Mungkin pemirsa kita sedikit sudah punya gambaran tentang kronologi keluarnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 itu tadi sudah digambarkan jelas sampai contoh-contoh kasusnya dan bahkan pesan yang terakhir ini untuk para kepala KUA sebagai penghulu yang langsung berbenturan tentang akad perkawinan di masing-masing daerahnya. Mungkin kami atas nama KOS ya Jamaluddin dan Pak Hakim, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, mohon maaf bila wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.